Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Denny Mahendra. Pernahkah kamu mendengar istilah morning person? Orang-orang yang dianggap sebagai morning person sering dianggap lebih produktif daripada orang rata-rata. Hal ini karena memulai hari lebih awal dapat memiliki dampak positif pada hidupmu. Tetapi jika kamu bukan seorang morning person, jangan khawatir. Kamu masih bisa mengubah kebiasaanmu dan meningkatkan hidupmu. Semuanya dimulai dengan rutinitas pagi yang efektif. The 5 AM Club karya Robin Sharma adalah buku pengembangan diri yang menyajikan pengajaran praktis tentang cara membuat pagi kamu lebih produktif dan positif. Yang unik dari buku ini adalah bahwa buku ini disajikan dalam bentuk cerita fiksi yang membuat pengajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Langsung saja mari kita simak rangkuman buku The 5 AM Club sebagai berikut. Rutinitas pagi untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Tokoh-tokoh sukses di dunia memiliki kebiasaan berbeda dengan orang-orang rata-rata. Salah satu kebiasaan tersebut adalah memulai aktivitas sejak dini hari, jam 5 pagi, dan memaksimalkannya. Jika orang Muslim melakukan aktivitasnya selepas sholat subuh. Jika kamu memaksimalkan pagimu dengan maksimal, kamu akan sangat memiliki banyak sekali keuntungan. Memulai mengisi dan membiasakan waktu pagimu dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sukses akan menjadikan hidupmu lebih maksimal dan bahagia, lebih bermakna, dan bonusnya akan menjadi lebih sukses. Oke, siapa yang ingin sukses? Tentu kalian semua ingin sukses semua, bukan? Dari buku ini, kamu akan mempelajari beberapa formula dan kebiasaan yang harus kamu jalani di waktu pagi untuk memunculkan potensi terbaik dari dirimu. Insight menarik yang akan kamu pelajari antara lain. Yang pertama, kenapa harus memulai aktivitas di pagi hari? Yang kedua, bagaimana cara melatih ketelitian dan kedalaman dalam bidangmu? Yang ketiga, bagaimana cara melatih kebiasaan baru? Yang keempat, mengenai formula 20-20-20. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana cara menerapkan taktik kejeniusan abadi. Itulah 5 yang akan dipelajari di dalam buku ini. Yang pertama, kenapa harus memulai aktivitas di waktu pagi hari? Di dalam buku ini diingatkan, jangan jadi manusia rata-rata karena kamu memiliki potensi yang luar biasa. Sadarilah bahwa kamu ada di dunia ini untuk melakukan hal-hal menghasilkan karya yang luar biasa. Setiap orang memiliki panggilan hidupnya masing-masing dan memiliki potensi besar untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Sayangnya, enggak banyak orang yang mampu meraihnya karena terperangkap oleh rasa takut dan merasa ragu dalam prosesnya. Mereka merasa berada di jalan yang salah ketika mereka mulai ditimpa masalah. Padahal, perubahan itu memang sedikit menyakitkan dan membuat kamu enggak nyaman. Beberapa orang ada yang terjebak dengan kondisi saat ini. Kondisi ketika mereka berada di bawah. Ketika mereka mengalami kegagalan, mereka enggak lagi yakin bahwa mereka masih punya masa depan yang cerah kalau mereka berusaha dan mengubah kebiasaannya. Nah, potensimu yang luar biasa juga terhambat akibat kecanduan akut akan dunia digital. Kamu disibukkan oleh hal-hal yang remeh dan enggak terlalu bermanfaat di setiap harinya, seperti TikTokan terlalu lama,
bermain game berjam-jam, membalas chat di media sosial, di FB, lihat video berjam-jam di FB Short atau di TikTok Short atau di Shopee Short dan lain-lain. Kebiasaan itu hanya akan mengalihkan kamu dari tujuan besar hidupmu, yaitu hanya akan menjadikan kamu manusia rata-rata. Untuk menjadi sukses dalam kehidupan personal dan profesional, kamu perlu menerapkan kebiasaan-kebiasaan produktif sebagaimana yang dilakukan para legenda di bidangnya. Perlu diketahui semuanya teman-teman, kesuksesan bukanlah warisan atau pemberian, melainkan hasil dari kebiasaan positif dan produktif. Kebiasaan produktif ini dimulai di pagi hari jam 5 pagi atau selepas sholat subuh. Jadi jangan tidur lagi guys setelah sholat subuh. Hal ini merupakan pesan penting bagi saya pribadi. Contohnya video ini pun dibuat selepas sholat subuh. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kamu akan mampu mengubah hidupmu seperti para legenda. Hidupmu dalam satu hari ditentukan oleh caramu memulai dan mengisi waktu bagimu. Rutinitas pagi merupakan kunci dari semua aktivitasmu. Memulai aktivitas di pagi hari dengan kegiatan yang produktif akan mempengaruhi keseluruhan harimu. Hidupmu akan menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bijaksana kalau kamu tahu cara memanfaatkan waktu pagimu itu. Untuk menjadi seorang ahli membutuhkan ketelitian dan kedalaman. Orang yang ahli di bidangnya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi terhadap pekerjaannya. Mereka menguasai bidang mereka secara mendalam. Buah dari latihan yang berkelanjutan dalam waktu yang enggak singkat. Mereka enggak mengerjakan pekerjaan mereka secara asal-asalan seperti orang rata-rata kebanyakan. Mereka fokus mengerjakan sedikit pekerjaan secara detail dengan hasil yang sangat memuaskan. Untuk menjadi seorang ahli, kamu harus memiliki kesadaran diri terlebih dahulu. Kesadaran akan potensi yang kamu miliki dan juga kesadaran akan adanya peluang. Hal ini akan mendorongmu untuk terus belajar dan bertumbuh. Ketika kamu belajar dan bertumbuh, kamu bisa menentukan berbagai pilihan terbaik secara otomatis ketika kamu menerapkannya. Pilihan yang baik akan berdampak pada hasil yang jauh lebih baik, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan pengaruhmu dalam kehidupan pribadi dan profesional. Ada 4 fokus pembuat sejarah yang perlu kamu terapkan. Fokus yang pertama adalah penggunaan model IQ. Hal ini berkaitan dengan potensi diri yang kamu wujudkan dan memanfaatkan sebagai modal. Yakinlah bahwa kesuksesan enggak tergantung dengan bakat bawaan lahir, melainkan konsistensi dalam mengembangkan potensi yang kamu miliki, sekecil apapun itu. Dan waktu pagi merupakan waktu paling tepat untuk kamu mengembangkan segenap potensi. Fokus yang kedua adalah membebaskan diri dari pengalih perhatian. Maksudnya, pengalih perhatian atau distraksi adalah pencuri kreativitas dan produktivitas. Salah satu pengalih perhatian terbesarmu adalah gadget atau HP. Waktu pagi merupakan waktu di mana distraksi paling sedikit. Ketentraman, kesunyian, dan kedamaian di waktu pagi akan membuatmu kembali fokus untuk mengembangkan potensi besarmu. Fokus yang ketiga adalah mengasah keahlian pribadi. Untuk menjadi ahli di bidang tertentu, kamu membutuhkan waktu latihan yang banyak. Memanfaatkan 1 jam dari waktu pagimu untuk meningkatkan keahlian tersebut. Dan fokus yang keempat, yang terakhir adalah konsistensi. Latihlah dirimu untuk selalu bangun jam 5 pagi dan memanfaatkan waktu pagi sebaik-baiknya.
sholat subuh berjamaah bagi yang cowok, dan memulai aktivitas. Karena aktivitasmu di pagi hari akan mempengaruhi satu harimu. Ketika kamu melakukannya setiap hari, dampaknya akan terasa pada di minggu-minggu berikutnya, di bulan bahkan tahun berikutnya. Untuk mengamati kebiasaan baru dibutuhkan kendali dan disiplin diri. Tantangan terbesar dalam menjalankan rutinitas pagi adalah konsistensi. Memulai sebuah kebiasaan baru memang enggak mudah. Kamu membutuhkan kendali, keyakinan, dan disiplin diri yang tinggi. Untuk tetap konsisten, kamu membutuhkan tekad yang kuat. Oleh karena itu, hanya orang sukses yang bisa melakukannya. Mereka tetap berjuang meski berada dalam kesusahan dan kesakitan. Mereka bahkan tetap melakukan kebiasaan baru itu meski mereka sama sekali enggak menyukai apa yang dilakukan. Itulah yang dinamakan konsistensi. Hal yang sulit dilakukan oleh manusia rata-rata. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar kamu punya konsistensi dalam menjalankan kebiasaan pagi. Sebuah rutinitas terbentuk dari proses ini. Pertama, temukanlah pemicu atas kebiasaan baru yang ingin kamu bentuk tersebut. Dalam hal bangun pagi misalnya, alarm atau adzan subuh bisa dijadikan sebagai pemicu untuk memulai kebiasaan bangun pagi. Kedua, ketika alarm berbunyi atau adzan subuh dikumandangkan, bangun dan berdirilah langsung sebelum otak primitifmu mengeluarkan berbagai macam alasan untuk meyakinkan kamu tetap berada di atas kasur. Langsung ambil wudhu dan langsung sholat subuh berjamaah di masjid. Ritual ini sangat penting agar otakmu mulai membuat pola baru terhadap kebiasaan baru. Hal yang ketiga adalah memberikan reward pada dirimu sendiri kalau kamu berhasil melakukan kebiasaan baru ini. Reward atau imbalan, hadiah, bisa ditentukan sebelum kamu memulai kebiasaan baru. Salah satu contohnya misalnya dengan membeli makanan yang kamu sukai atau jalan-jalan di tempat yang sangat mengasihkan. Dan yang terakhir, melakukan hal ini secara terus-menerus selama 66 hari. 22 hari pertama merupakan masa penghancuran, masa di mana kamu membunuh kebiasaan lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru. Masa ini merupakan masa yang paling berat dan sulit. 22 hari berikutnya adalah masa penerapan, masa di mana terjadi kekacauan pada siklus ini. Kamu akan bingung, frustasi, dan rasanya ingin berhenti untuk menerapkan kebiasaan baru tersebut. Ketika kamu berhasil melewati fase kedua, kamu masuk dalam masa 22 hari terakhir, yaitu masa integrasi, masa di mana kebiasaanmu sudah terintegrasi dan sudah menjadi sifat kedua. Formula 20-20-20 untuk mengisi aktivitas pagi yang berharga. Rutinitas bangun jam 5 pagi saja enggak akan cukup untuk menjadikanmu sukses dalam kehidupan personal dan profesional. Kamu perlu menerapkan formula 20-20-20 untuk mengisi waktu pagimu yang berharga dengan rutinitas luar biasa seperti yang dilakukan para legenda. Formula 20-20-20 merupakan pembagian aktivitas selama 1 jam di waktu pagi setelah bangun jam 5. Formula ini membagi rutinitas pagi dalam 3 bagian. 20 menit pertama untuk olahraga, 20 menit kedua untuk merenung, dan 20 menit terakhir untuk belajar. Pada 20 menit pertama, yaitu jam 5 sampai 5.20, istilah dengan melakukan kegiatan fisik yang mampu menghasilkan keringat. Beberapa kegiatan yang bisa kamu lakukan seperti jalan di sekitar komplekmu, lari-lari kecil, senam, ataupun kegiatan yang bisa menghasilkan keringat. Kegiatan fisik 20 menit pertama ini akan menurunkan kortisol, hormon ketakutan yang menghambat kejeniusan.
Hormon ini sangat tinggi di waktu pagi. Selain itu, kegiatan fisik di pagi hari juga akan meningkatkan kinerja kognitif. Otakmu juga lebih sehat dan terbebas dari stres. 20 menit berikutnya yaitu jam 5.20 sampai 5.40. Isilah dengan merenung. Suasana pagi yang tenang, damai, dan tentram sangat cocok untuk digunakan untuk merenung. Waktu merenung ini gunakanlah untuk memikirkan hal-hal penting dalam hidupmu dan cita-cita masa depanmu. Kamu juga bisa melakukan refleksi dan evaluasi diri dengan membuat catatan harian. Dalam catatan harian ini, tulislah hal-hal yang harus kamu syukuri dalam hidup dan juga kesalahan-kesalahan masa lalu yang harus kamu lupakan. Menulis bisa jadi sarana untuk menumpahkan ekspresi dan emosi sehingga jiwamu terasa bebas dan lapang. Jam 5.40 sampai jam 6 merupakan 20 menit terakhir dari waktu pagi potensial. Memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan keahlian pribadi dan profesionalmu. Ada beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan pada sesi terakhir ini, seperti membaca buku, mendengarkan podcast, atau menonton video di channel ini. Aktivitas belajar ini akan meningkatkan nilai diri, sehingga pendapatan dan pengaruhmu juga semakin besar. Tidur lebih awal dan terapkan 10 strategi kejeniusan abadi. Kamu akan sulit melakukan kebiasaan bangun pagi kalau kamu enggak tidur dan enggak cukup tidur. Oleh karena itu, kamu perlu membiasakan diri untuk tidur lebih awal, tidur yang cukup, dan tidur berkualitas. Selain itu, ada 10 strategi penguat yang bisa mempercepat kesuksesanmu dan menjalankan aktivitas harian yang disebut dengan taktik kejeniusan abadi. Strategi pertama dari taktik ini adalah total focus bubble. Atau taktik ini bisa membuat kamu terapkan adalah menghilangkan semua gangguan yang bisa mengganggu fokusmu di pagi hari, terutama gangguan digital. Jadi singkirkanlah handphonemu. Taktik kedua adalah aturan 90-91. Dalam aturan ini kamu menghabiskan 90 menit pertama waktu kerjamu untuk melakukan satu kegiatan yang kalau dikerjakan dengan taraf kelas dunia akan membuat ahli di bidangmu. Taktik ketiga adalah metode 60-10. Setelah kamu menerapkan aturan 90-91, fokuslah mengerjakan pekerjaanmu selama 60 menit. Setelah itu, pulihkan dirimu selama 10 menit dengan melakukan kegiatan ringan seperti meditasi, mendengarkan tilawah, jalan-jalan santai sejenak. Itu bisa membuatmu menjadi rileks. Taktik selanjutnya adalah 5 konsep harian. Dalam taktik ini, kamu perlu membuat 5 target kecil yang perlu kamu capai selama 1 hari ke depan. Target kecil ke depan menyesuaikan bidangmu, teman-teman sekalian. Bisa menyelesaikan 1 buku, berolahraga, dan lain-lain. Taktik berikutnya adalah teknik tim impian. Temukanlah orang yang terbaik yang bisa membantumu meningkatkan keahlian dan kemampuanmu. Nah, di sini teman-teman sekalian, pentingnya mendapatkan teman yang lebih baik dari kita sehingga kita bisa belajar dari mereka. Lalu teknik ke-9 yaitu sistem desain mingguan. Kamu perlu mengalokasikan 30 menit dari waktumu untuk merancang kegiatan selama 1 minggu ke depan. Hal ini akan membantu kamu tetap fokus dalam menghadapi hari-harimu. Dan teknik yang terakhir adalah murid 60 menit. Luangkan waktumu 60 menit setiap harinya untuk belajar agar keahlian personal dan profesional kamu semakin meningkat.
Kesimpulan buku, untuk memaksimalkan potensi, kamu harus membiasakan diri bangun di pagi hari jam 5 dan mengisi dengan kebiasaan-kebiasaan positif dan produktif. Untuk menjadi seorang ahli, kamu harus menguasai bidangmu secara mendalam dan cara meyakini potensi yang kamu miliki. Menjauhi gangguan, mendalami bidangmu setiap hari, dan konsisten melakukannya setiap hari. Ada 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk membentuk kebiasaan baru, yaitu pemicu, ritual, dan imbalan. Formula 20-20-20 bisa diaplikasikan dengan menghabiskan 20 menit pertama untuk olahraga, 20 menit berikutnya untuk merenung, dan 20 menit terakhir untuk meningkatkan keahlian personal dan profesional. Selain formula 20-20-20, kamu juga perlu menerapkan taktik kejeniusan abadi untuk mempercepat kesuksesan. Baik, begitu saja teman-teman sekalian. Semoga rangkuman buku ini bisa